Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David dengan NPM 217554041 dari kelas 5B Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pendapatan dan piutang untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, sebelum masuk ke materinya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi dari PPKD dan SKPD. Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, sedangkan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaan anggaran atau barang. Selanjutnya, untuk tugas dari PPKD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tugas PPKD yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selanjutnya, untuk tugas SKPD sendiri adalah 1. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Ketiga, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. Kelima, melaksanakan utang piutang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Keenam, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Ketujuh, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan perangkat daerah yang dipimpinnya. Selanjutnya, untuk kita langsung masuk ke materi pendapatan. Yang pertama itu adalah definisi dari pendapatan LRA. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk prinsipnya itu pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang non-recurring atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Selanjutnya adalah pengertian dari pendapatan LO. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Untuk prinsipnya itu ada dua. Yang pertama, pendapatan LO diakui pada saat pendapatan yang diperoleh berdasarkan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan direalisasi adanya aliran masuk sumber ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Selanjutnya adalah
Materi piutang. Untuk pengertiannya adalah piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Untuk jenisnya itu adalah, yang pertama ada dua. Jadi yang pertama itu piutang pendapatan, adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pada PAD yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Selanjutnya ada piutang lainnya, yang termasuk piutang lainnya adalah bagian lancar tagihan jangka panjang. Selanjutnya untuk pengakuannya. Jadi untuk pengakuan piutang itu, jika telah diterbitkan surat ketetapan atau telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Jadi untuk penyajian dari piutang sendiri itu yaitu pertama, disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Untuk kedua, yaitu disajikan sebagai aset lainnya terhadap yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Yang ketiga adalah aset lancar diungkapkan pula dalam pencatatan atas laporan keuangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.